Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, salat subuh Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula ditaturkan kehadiran junjungan kita Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila hadrati jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, khususan ila hadrati mu'allif fi hadzal kitab syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Disebutkan oleh Imam Nawawi, kata Imam Nawawi menambahkan yang dulu, jika engkau mempunyai ayah dan ibu, jika engkau mempunyai orang tua, maka adab-adab anak terhadap kedua orang tuanya itu ada 12. Kalau dulu sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Nusir, dan ini ada tambahan daripada Imam Nawawi, ujar Sidin, adab seorang anak terhadap orang tuanya itu ada 12. Yang pertama, mendengarkan perkataan orang tua, biar perkataannya terbolak-balik, biar perkataan orang tua yang itu aja. Kadang-kadang ada orang tua, ini akhir zaman ini perlu perhatikan, ada orang tua itu yang kadang-kadang habis ngomong A, nanti ketemu itu lagi diulanginya, ini ketemu lagi itu lagi, nanti ketemu lagi itu lagi. Ada fenomena sekarang seperti itu. Jadi apakah yang sudah disampaikan, dengarkan saja. Jangan sampai kita membentak, jangan sampai kita ngomong itu aja yang diulang-ulang, biar aja. Misalnya ada orang ketemu orang tua kan, sebelum berangkat dia dua panggil apa kan, dia anak ikam sekolah di mana? Sekolah di sini. Ya. Karena bulan anak ikam sekolah di mana? Karena malam tahu pulang anak ikam sekolah di mana? Ini fenomena ada di masyarakat. Atau orang tua bertakut apakah? Sahurnya aja. Karena pernah kejadian dulu, ada kejadian seorang orang tua yang bertakut lawan anaknya, seorang ayah ujian orang tua, anak itu apa? Ujian si anak itu balon.
Ya bang Tuhan dah. Ada lawas tidak lama kemudian orang si ayah tadi bertanya lagi, nak itu apa? Balon. Sampai 5 kali bagus saja. Yang ke-6 kali nada si anak belain. Nada sahutannya belain sudah. Nah apa itu yang asalnya balon, 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 balon. Angka 6 balon. Nah mulai disangkal dong. Angka 7 ujar si ayah si abah. Apa itu sudah disampaikan tadi balon. Nah mulai sudah nih. Sampai angka 8 ujar si ayah apa itu nak. Lalu agak tinggi nadanya. Ini orang tua demikian. Apalagi ibu. Nah, ibu itu melahirkan itu pertarungan hidup mati, nyawa taruhannya. Ketika ditanyakan kepada seorang ibu, adakah yang lebih sakit daripada melahirkan? Seorang ibu menjawab ada, yaitu ketika dibentak oleh anaknya. Jadi seorang ibu, seorang ayah ketika dibentak oleh anaknya itu lebih sakit daripada melahirkan. Kemudian si ayah tadi boleh ke rumah benyuan orang Tuhan, ya. Sudah orang Tuhan, ada berduit pulang anak sugih misalnya, dalam kisah itu boleh. Habis boleh, kemudian si ayah memutar kaset dari kaset hari ditinggalkan oleh si ayah. Ayahnya masuk ke kamar, rupanya kaset itu terputar. Ternyata apa? Ternyata itu 30 tahun yang lalu. Nah, ketika si anak nanya kepada ayahnya, ya apa itu? Ujar si anak, ujar si ayah, guru. Tak lama kemudian anaknya bertanya lagi, ya apa itu? Guru. Sampai 30 kali si anak bertanya, si anak bertakun, nada si ayah ada bau ban. Di situ anak baru sadar. Nah, sadar. Dia si anak, aku 5 kali jejik. Kalau sudah abahku tanya waktu aku anak berhari sampai 30 kali bertakun itu takun. Kadang berubah nada panjang kesedihan. Jadi kita nonton, kita dikasih tweetan ini misalnya bertakun itu aja, tak ulang-ulang aja, dengarkan aja. Ada satu hal yang kadang-kadang anak itu ada paham. Bagi orang tua, anaknya tetap anak. Meskipun sudah jadi pejabat, sudah jadi orang sugih, tapi di mata orang tua tetap anak. Ya betul ya Pak. Nah, tetap baik. Tetap. Padahal anak ini bergawi sudah bergawi, sudah berlaki. Beranak 3 sudah. Tetap baik bagi seorang ibu, dia adalah anak bagi dia, dan bagi orang tua dia adalah seperti anak kecil. Tidak mengharapkan aja. Apa dan mengharapkan jangan bisa disahuti. Itu yang pertama. Yang kedua, berdiri menyambut kedatangan orang tua. Bila orang tua datang, sambut berdiri. Kenapa menyambut berdiri? Menghormati orang tua, meskipun orang tua kita kedudukannya rendah, meskipun orang tua karena tapi berduit ada bapak, tapi disambut. Jangan sampai maaf aja, kadang-kadang ada pak di sinetron. Ada bang di alam nyata ini ada. Di sini terus bila sudah pejabat yang datang atau pimpinan disambut, silahkan Pak. Mantap kalau berdiri menyambut. Makanan dibawa VIP lagi. Kalau pejabat datang, nah, kalau orang sugih datang,
amun kuitan datang ke rumah hanya datang belum apalagi ada sandal itu ya. Nah ini bahaya nih, menyambut ada apa, ada kuitan mulai kampung misalnya datang membawa pisang. Pisangnya bagian tahu lah. Ini contoh aja, contoh di sinetron lah, ada apa dalam nyata nih, ada kalau si anak melihat, kadang-kadang datang kuitan nggak ada dianggap biasa aja, dianggap biasa. Lalu ujian si anak, anak di situ aja, di dalam menu bergerak, sandal susun, sandal kuitan maka sandal apa sih Indonesia-nya yang tadi capalnya nah kayak pintu tipis ya. Nah ini bahaya kita nih, ini bahaya yang daripada kuitan itu bila datang bisa ada bepada, bila hendak sini datang aja. Kalau masuk urut ini boleh aja menghormati orang sugih, boleh menghormati orang kaya, boleh menghormati pejabat, boleh, tapi kuitan dihormati juga, bila datang disambut juga. Ini bila sudah orang sugih, pejabat kita bila makan apa, oma menawari, kalau kita ulang cari akan apa punya, kita oleh-oleh sama Linda kan, nanti sama Linda kan, lalu mana ya Allah. Kuitan datang datang bulik di sini cerot. Mestinya orang Tuhan datang. Kalau ingat dari almarhum Datuk itu jangankan kuitan sendiri. Keluarga itu ada keluarga parak juga, sabupo misalnya. Jauh kalau lumayan jauh datang yang kamu ada mulai Pontianak, ada mulai Malaysia, sini itu berdagang tutup, ini berdagang kelontongan dari ulingan. Bila datang keluarga, sini berdagang parai, toko tutup. Berapa hari keluarga datang. Bila seminggu tutup bayarkan. Bila datang 5 hari tutup di sini ke pasar kawan aja enak. Kalau warga datang ini benar-benar tuh 1 tahun sekali. Paling jauh-jauh, makanya ulun masih ingat waktu almarhum dan itu nyuruh alhamdulillah dan tutup panjang umur. Jadi pertemuan dan tutup kuitan ini ya pertemuan ulun itu nang lagi umur berapa nang ini 103 tahun. Nah, jadi tidak datang kalau ke sini sambut dia makanan apa ramai sini. Itu waktu situ hidup dia kalau dia datang mana karena sini mau melihat apa lagi kuitan sini dimuliakan sini sama sekali. Nah, artinya apa? Silakan Anda menghormati tamu yang lain, silakan Anda menghormati orang sugih pejabat, kuitan dihormati juga. Berdiri kita, ya Allah, jangan sampai kuitan dilihatkan aja. Maksud dilihatkan itu dalam bahasa Arab itu wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti kadekat. Nah makan misalnya kau seorang sido, nak makan misalnya bermasak sido, baras ada aja. Tapi kalau sudah orang sugih datang lalu dilayani bagaimana? Makanya kadang-kadang kuitan itu datang ke rumah kan tapi terasa dia, ya Allah, kadang-kadang keputan kalau salah baik kulit di sini. Yang ketiga, adab anak kepada orang tua itu adalah mematuhi perintahnya selama perintah itu bukan dalam rangka memperhakai Allah.
Jadi bila perintah memerintahkan selama baik saja jauhi, asal tidak mendurhakai Allah saja. Asal tidak mendurhakai Allah. Kenapa ujung kita? Makanya orang Bahari kan nyati dari orang Bahari kawin mungkin pilihan berita. Ya Allah, baca ada bisa, baca ada bisa, kuit langgeng saja, beranak saja, nyaman aja di hidup. Kenapa? Mematuhi perintah orang tua. Mengkada mematuhi itu sulit. Coba lihat di dalam kitab-kitab itu orang-orang mematuhi perintah kuitan hidupnya pasti nyaman-nyaman. Orang yang mematuhi perintah orang tua hidupnya pasti berjaya, pasti nyaman. Ada mungkin hidup cuma menderita. Biar lihat dia dalam sejarah, dalam kitab apa aja buka, biar buka dalam kitab apa aja, ada orang itu mulia, ada mulia selama ia mematuhi perintah orang tua. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan banyaknya. Setiap pagi Sidin memberi salam dengan ibu Sidin. Ibu Sidin di kamar, Sidin di luar kamar. Assalamualaikum ya Umi. Nah, mudah-mudahan Umi sehat. Dan buat Umi dalam keadaan sehat walafiat. Jadi jawab ibu Sidin, jawab Mama Sidin, jika begitu juga mudah-mudahan sehat. Hanya kepada Sidin, kepadanya Pak, ini bolehkah berjalan, bolehkah keluar rumah, bolehkah ke masjid, hendak mengamalkan hadis Nabi. Bila ujian masjid boleh keluar, bila ujian masjid ada. Ya, berkat Sidin taat lawan ibu Sidin, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Yang kedua, dulu pada sampaikan rasanya ada orang memiliki ayah dan ibu, keduanya tuha, ayahnya tua, ibunya tua, keduanya memerlukan pertolongan. Si anak begawi, hasil begawi, duit bawa belikan makanan. Jadi duit begawi, hasil begawi tadi ada wali dimakan berdahulu, beli roti, beli susu. Ini orang Arab tuh kan ketujuh beli makanannya roti aja. Kalau kita kan nasi. Arab tuh roti, beli susu, bawa beli ke rumah, kasih lawan kuitan. Bila kuitan sudah makan, hanya makan. Tiap hari gawian. Pernah kejadian suatu ketika abahnya, mamanya, orang tuanya waktu si anak datang teguring. Aduh, dimakan roti. Kecuali orang tuanya bangun makan, hanya mau makan juga. Nah, apapun yang diperintahkan, kalau kuitannya, nak boleh hari ini jam sekian, boleh. Nah, hebatnya tuh kayak ini, karena ketaatan si anak itulah kemudian si ayah berdoa, ujar si ayah, nak mudah-mudahan Allah memberikan engkau umur yang panjang. Si ibu pun berdoa, nak mudah-mudahan Allah memberikan engkau kehidupan yang nyaman, kehidupan hidup ini. Kadang awal diganggu oleh siapa? Oleh jin. Bukan di langit, bukan di bumi. Bayangkan ini taulik sedikit. Kalau doa si ayah masih mending, nak mudah-mudahan dikasih umur panjang, kan biasanya deh. Tapi doa si ibu, nak mudah-mudahan apa? Hidupmu nyaman, hidupmu bahagia, terhindar daripada godaan para jin. Tapi kehidupanmu tidak di langit, tidak di bumi. Ya. Akhirnya apa? Habis orang tuanya meninggal, sudah sampai akhirnya apa? Suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan-jalan di tepi pantai.
Nabi Sulaiman itu pandangan tajam, melihat ke dasar laut kan, melihat ada cahaya di dasar laut itu berlapan luar biasa. Manggil jin ifrit, jin angkat bang, ubah itu. Kemudian jin menyelam, baru sepertiga perjalanan berbuling jin ifrit. Kenapa punya jin kada sanggup lagi? Kalau aku menyelam sekali sedikit saja jin melewati batas itu mati aku jin, pingsan aku. Kemudian ada lagi jin yang lebih hebat, menyelam lagi 2/3 perjalanan kada sanggup lagi, berbuling lagi. Akhirnya apa? Ujian Nabi Sulaiman, siapa yang bisa nih? Ada orang soleh, waliun min awliya illah. Ujian wali tadi ulut aja Nabi Sulaiman. Ada yang meriwayatkan orang itulah yang memindahkan apa? Singgasana Ratu Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman, menyelam orang soleh tadi sampai lalu membawa ke daratan. Sampai ke daratan, kubah tadi terbuka, masuk Nabi Sulaiman. Pada dalam bapandiran ujian Nabi Sulaiman bertakwa, ikam ini sudah lawaskah? Ujian si anak muda tadi, ulun ini hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lawas roh. Nabi Sulaiman berapa ribu tahun? Nah, rupanya doa abah itu kabul, udah panjang umur, panjang juga. Yang kedua apa? Doa Mama Sidin kabul juga, mudahan nyaman. Nyamannya apa? Ujian Nabi Sulaiman ikam ini di dasar laut, di dalam kubah hendak makan kayak apa? Nak minum kayak apa? Ujian anak muda gampang, bila udah hendak sesuatu datang malaikat matahari makanan minuman. Betul. Yang ketiga apa? Doa masihnya kabul. Kabulnya apa? Di dalam kubah beribadah nyaman. Kadidah godaan perajin bujuk juai tadi. Jin mungkin kada sanggup seperti perjalanan aja. Jin namanya sanggup nyaman di dalam doa siapa? Kita. Jadi mematuhi perintah orang tua selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah-kisah yang lain yang banyak aja, cari aja biar orang itu kalau ingin baktil berita pasti nyaman hidup. Rumus sudah kadidan atau kadidan. Yang paling fenomenal ya Allah Al-Farid itu paling fenomenal di dunia kada dikenal orang, tapi di langit orang kenal. Kenapa? Karena Hidin sangat memuliakan ibu Sidin. Bahkan bertamu Nabi jangan sempat bayangkan hidup sejaman lawan Nabi, tapi ada bertemu lawan Nabi. Makanya Uwais Al-Qarni itu Sidin bukan sahabat, tapi tabi'in. Kalau sahabat orang yang bertemu dengan Nabi memeluk agama Islam itu sahabat namanya. Kalau tabi'in orang yang bertemu dengan sahabat bertemu Nabi ketemu dengan sahabat dan memeluk agama Islam pada sejaman lawan Nabi sejaman, cuma kadawani tidak berani meninggalkan ibu di kota Yaman. Pun kita ini kadang-kadang kita di rumah ada ustaz meninggalkan, ya Allah, tinggalkan, bisa tertinggalkan di rumah, bisa ada makan di rumah. Uwais Al-Qarni hidup sejaman lawan Nabi. Kenapa? Takutlah kalau meninggalkan hutan siapa nama rawan hebatnya. Sehingga arah bergemuruh di langit bergerak. Inilah orang-orang hebat. Bayangkan. Malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, oh malaikat Jibril, ya Muhammad, itu ada umatmu di dunia kada terkenal, di bumi kada terkenal, tapi di langit terkenal. Setelah kejadian itu Nabi memanggil Sayyidina Umar, memanggil Sayyidina Ali. Oh jangan Nabi, wahai Umar, wahai Ali, bila ikam hidup nanti bertemu dengan seseorang dari kota Yaman,
namanya Uwais Al-Qarni, minta doa. Padahal apa orangnya Ali dan Umar ini? Ali itu gelarnya ujar Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini kotanya ilmu, Ali itu pintu gerbang. Alim Sayyidina Ali. Umar apalagi Umar, siapa yang ada kenal dengan Umar? Ya orang. Iblis itu jangankan bertamu Umar, melihat bayang-bayang Sayyidina Umar aja lari, saking bau-baunya. Umar, bau-bau Umar itu. Iblis kedua nih, jangankan bertamu Umar, bertamu bayang-bayang Umar itu lari. Oh ya Sayyidina Ali, berkat Sayyidina Umar, yang bisa bernegosiasi dengan malaikat munkar dan nakir, kita nyaman. Coba kada negosiasi Sayyidina Umar, siapapun yang meninggal dunia, siapapun yang mati, siapapun yang wafat, maka munkar dan nakir akan datang dalam bentuk yang sangat mengerikan. Tapi karena negosiasi Umar, waktu Umar mati, lalu malaikat munkar dan nakir, bila yang meninggal ini orang baik, dia datang dengan rupa yang baik. Bila orang yang meninggal ini kada baik, datang dengan rupa yang baik. Berkat siapa? Umar. Minta doa, minta doa. Ini hebatnya. Nah, jadi yang ketiga, mematuhi perintah orang tua selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak berjalan di depan kedua orang tua, tetapi di samping atau di belakang, kecuali uzur. Dia kalau itu berjalan di belakang atau di samping, jangan di muka, kecuali uzur. Nah, sesuatu lain boleh di muka ini, misalnya anak membuka jalan, ayo atau apa? Karena di situ banyak manusia, bukakan jalan, boleh. Kalau yang ada di samping atau di belakang. Biar Haji Husin Qadri, Haji Husin Qadri pengarang kitab Senjata Mukmin. Jadi kalau bisa amalan-amalan badan, kitabnya Senjata Mukmin. Kitab Senjata Mukmin itu dia amaliyahnya bagus. Dulu ada ulama dari Aceh datang ke Martapura, hendak mencari kitab Senjata Mukmin. Melihat Haji Husin Qadri berceramah, ujar siapa? Ujar ulama Aceh tadi, orang berilmu banyak, orang alim banyak, tapi nanti bawa bukan satu ini. Ini orang Aceh jauh-jauh datang hendak mencari kitab Senjata Mukmin. Mendengarkan Haji Husin Qadri berceramah, apa sih? Ini orang punya wibawa, punya ciri khas. Penceramah banyak, berilmu banyak, tapi ada cahaya di dalam berbeda. Kenapa? Karena Sidin sangat fakir lawan Sidin. Abah Sidin kena. Sidin masih bahagia di masjid. Abah Sidin ada. Di mana Abah Sidin duduk? Abah Sidin itu didudukkan Sidin di mukanya. Sidin membaca kitab menghadapi kuitan. Contohlah ulun menghadapi misalnya, karena bila ada Abah duduk sini, ulun berbalik menghadapi Sidin, seakan-akan mengaji lawan Sidin. Bayangkan itu keistimewaan Haji Husin Qadri. Ada mau Sidin menghadapi jamaah kuitan 3 atau di belakang ada kuitan diangkat, di mana tempat Sidin duduk masih banyak, di mana kuitan didudukkan di situ. Sidinnya mana? Sidinnya menghadapi kuitan seakan-akan mengaji lawan kuitan. Itu daripada luar biasa baktinya Haji Husin Qadri lawan kuitan. Lagi berjalan dan hebat ya Allah. Kita kadang-kadang kuitan lihat Habib Ali Kuita itu di Jakarta terkenal majelisnya paling besar.
Kalau pian biasa kuitang, kalau pian bagi biasanya orang pian pro itu ada asal apa wisma. Nah, wisma kaltim itu wisma kaltim sama kita di situ namanya. Itu biar di kuitang itu pasarnya aja 1 kilo ada. Nah, dia kuitang Habib Ali itu paling terkenal di Jerman. Terkenal. Kenapa? Sidin Bakti lawan kuitang Bakti berceramah di hadapan ribuan manusia dan tak mau ngasihnya. Istirahat dulu ceramah. Sidin sebentar ini saya datang. Ibu, Sidin apa bu? Kau nak makan suapi dulu. Oh ya. Hebatnya Habib Ali suapi dulu kita disuapi tanya puji sini boleh nggak lagi nyambung ceramah boleh ya. Itu kehebatnya Habib Ali. Bahkan sini pernah yang fenomenal tuh pernah diundang ceramah ke mana ke Singapura karena kuitan boleh ada wajib ngomongin kuitan rumah sebelah ada wajib ngomongin kuitan tulang dia embah tulang kan lalu Mama Sidin bangun mencari mana Ali ujian ini Ali berangkat ceramah kemana Singapura mungkin saat ini pesawatnya ada landing itu sudah di Singapura ujian Mama Sidin tulis telegram bahari kan telegram aja isinya apa isinya Ali pulang Habib Ali baru nyampai di bandara dapat telegram Ali pulang. Padahal apa istilahnya panitia menyambut sudah malah telegram Ibu Sidin, Mama Sidin, lalu Sidin berbanda, Sidin maaf pengajian ditunda. Ya bayangkan minta maaf Sidin tahun panitia karena ada Umi kirim telegram pulang. Akhirnya pesawat tadi nanggung kulit ke sini di atas. Ini luar biasa. Yang kalimat tidak mengeraskan suara melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun terhadap mereka. Ini adalah adab yang paling ditekankan sebagaimana dikatakan oleh Imam Rawi dalam kitab Umdatul Rawi. Jadi bapak dalam kuitan itu berada karamat, jangan suara kita ketinggian. Kadang-kadang bisa anak-anak tuh nari suara. Kalau kuitan itu Tuhan sudah Tuhan makan tahambur bisa loh. Oma tahambur ya. Malah bisa anak-anak ayam sudah. Ini hanya orang Tuhan kita bulik pulang kayak anak-anak. Buliknya makan tahambur. Ini jangan sampai mengeraskan suara melebihi suara orang tua. Yang keenam, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang baik. Panggil misalnya Pak Toyo misalnya. Orang Jawa apa? Injing kan? Panggil orang Banjar pun, orang Bugis apa? Orang Arab labbaik ya ummi, labbaik itu urut penuhi panggilanmu. Yang bahasa kita kan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah hamba penuhi panggilanmu itu haji itu. Menjawab jangan ada disahuti. Yang dalam kitab itu disebutkan ada ulama besar namanya Abdurrahman Ad-Dabbar. Abdurrahman Ad-Dabbar ini orangnya alim, ahli ibadah. Malaikatnya iri. Dia malaikat ini manusia apa? Ahli ibadahnya luar biasa. Kebetulan malaikat itu diberi oleh Allah keistimewaan tugas malaikat ini. Dia bisa setiap hari itu memonitor manusia ini min ahli nar, min ahli jannah. Dia calon penghuni surga, calon penghuni neraka. Tapi tiap hari bisa berputar tergantung amal ibadah. Tergantung amal ibadah. Kan Nabi pernah mengatakan, ujian Nabi,
nanti manusia itu ada yang pagi beriman sore kafir, ada sore kafir pagi beriman, kata Allah. Nah, naik turun naik turun. Kenapa? Al imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang tuh turun. Ayat biar nonton MotoGP, tahu MotoGP lah? Ada orang biar nanti orang putaran pertama, kedua, ketiga itu lain. Rasul umur 3, umur 15 ya. Kadang ada lawas naik umur 10, naik umur 1, tak turun pulang. Nah sama itu juga, sama itu. Sama malaikat bisa memonitor. Ada orang itu di perumpamaan paling nyaman sudah. Naik turun tergantung anunya, tergantung amal ibadahnya. Lalu malaikat kedua malaikat ini hebat barang. Yakin aku sudah calon bangun surga ini pasti tidak tertinggi. Dicari malaikat. Memang tugasnya itu, malaikat itu tugasnya itu aja bang. Dan tugasnya sujud, dan tugasnya rukuk, itu aja. Dan tugasnya membawa wahyu, dan tugasnya menurunkan hujan, ya. Malaikat Israfil apa tugasnya? Dia terompet. Wah ini apa gawinnya? Ya, di pada kan membereskan terompetnya, ya, melap-lap, ya. Terompet itu sudah di mulut Israfil, sudah di sini, tinggal tunggu perintahnya lagi. Ya, ada orang banjir, malah yuk. Nah, terus. Kalau orang lain sudah, Jibril, Wahyu, Mikail, apalagi Israfil. Ada cabutannya orang. Siapa lagi? Rakib aja dong, serta bukan nakir, Malik, nah ini dua menjaga Israfil nggak duitnya. Jadi cuma banjir, aku malam ya. Trompetnya kalau mau benar ada bakaran itu lain itu. Nyoba anda sudah di sini. Lalu malaikat ini melihat di calon penghuni surga, mulai atas ke bawah kan nama Abdurrahman Ad-Dabagi itu yang jadi malaikat salah bawah deh, diulangi ada, diulangi ada. Lalu Babylon ke kiri melihat di catatan calon penghuni neraka ada. Wah, dia malaikat kacau ini. Ya, karena malaikat tadi sayang. Abdurrahman Ad-Dabagi, lalu malaikat tadi menyamar jadi manusia, turun ke bumi, turun ke bumi. Lalu apalagi lalu berbadan orang Abdurrahman, jadi malaikat, aku ini malaikat yang dikasih Allah bisa memonitor min ahli jannah, min ahli calon lah. Tapi semua bisa berubah. Lihat namamu ada di calon penghuni surga, namamu ada di calon penghuni neraka. Gimana pola malaikat ini luar biasa. Jadi kamu yang beramal dapat jawaban Abdurrahman Ad-Dabagi apa? Ucapan Ad-Dabagi, wahai malaikat, kalau saya pikirkan itu dosa kamu pikirkan. Soal memasukkan ke dalam neraka atau surga itu urusan Allah. Kalau Allah maunya masuk ke neraka itu urusan dari urusanku beribadah. Hebat di malaikat. Luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Nah kayak kita aja di rumah lelakian kan soal memasak, soal bibinya masak apa beratnya ini ya Allah. Masak apa bu? Diam jadi saya udah masak iwak apa? Apa yang kita lihat di pasar bukan kayak itu dia Abdurrahman malaikat jangan khawatir, tenang aja. Kalau Allah memang itu aku di neraka ada bapak patuyo ini lah itu ucap ada wani dan memang imannya kuat luar biasa. Ya sudah tidak bisa diapa-apa itu hebat ini. Karena dia Abdurrahman tugas saya di dunia beribadah. 5 waktu dijaga begawi itu setelah beribadah selesai 5 waktu. Beberapa bulan kemudian malaikat ini memonitor lagi, dilihat malaikat Abdurrahman tambah rajin beribadah, lalu berkurang.
Kemudian malaikat ini mencoba hati lagi. Jalur penghuni neraka ada nama beberapa hilang sudah. Dia di jalur penghuni surga ada. Senang lagi malaikat, senang caranya turun lagi ke bumi menyampaikan lewat siapa? Dr. Abdurrahman, alhamdulillah namamu sekarang sudah tercantum di mana? Jalur penghuni surga. Apa ya Abdurrahman? Ada urus, hebatnya lagi. Bosok gak ada urus. Beberapa bulan yang lalu kau sampaikan aku jalur penghuni neraka. Sekarang kamu sampaikan aku jalur penghuni surga. Biasa aja lah. Nah, cuma Abdurrahman kalau tergelitik dalam hati, tergelitik itu kayak gini, malaikat nanya. Beberapa bulan yang lalu, engkau katakan aku jalur penghuni neraka. Sekarang engkau katakan aku jalur penghuni surga. Kalau boleh tahu, yang menyebabkan namaku ada di jalur penghuni neraka itu apa kesalahanku? Wajar kalau bertanggung. Dia polisi. Kalau kita bawa dia polisi selesai, atau siapa kita bawa. Jadi Abdurrahman tadi bertanya dengan malaikat, kalau boleh tahu apa yang menyebabkan namaku tercantum di mana jalur penghuni neraka. Dilihat di catatan oleh malaikat. Ujar malaikat apa? Wahai Abdurrahman, namamu tercantum di jalur penghuni neraka karena satu hal. Dulu waktu ibu masih hidup, ikam di kamar, ibumu manggil dari luar, Abdurrahman, ikam bangun di kamar, cuma ada menyotek. Abdurrahman ada menyotek. Yang kedua Abdurrahman ada menyotek. Yang ketiga ikam pura-pura tidur. Pura-pura tidur gimana itu? Karena itu aja Allah. Apa istilahnya? Allah meletakkan kamu di jalur penghuni surga. Apa letakkan kamu di jalur penghuni neraka? Ayo bayangkan, sepele kada? Sepele benar, simpel. Tapi ketika ibu manggil, si ibu tadi pada saat pun hanya masuk kamar, masih sudah guring. Pada menyadari lalu jengkel, sedikit jawab. Mestinya pilih bangun selesai. Karena pada anak-anak itu bila kuitan mana telepon itu angkat. Ya Bapak, jangan sampai kuitan nilainya telepon alih benar asik anak-anak angkat. Bisa Bapak. Kalau kuitan di kampung kasihan, kuitan mana kuitan di kampung telepon anak di kota macam sinyal sini. Kan di kampung itu sinyal alih. Urun ingat dulu waktu Covid tahun berapa dah? 2021 kan? 2022 lo ingat kuliah itu pakai Zoom. Ada mahasiswa ulunnya naik ke gunung. Di mana itu nyuruh naik ke gunung gue isinya hanya ada goyang. Ada di satu cerita dulu di zaman Bani Israel ada orang ahli ibadah, orang berilmu ahli ibadah. Ini orang Bahrain kalau beribadah tempatnya itu berbeda lawan rumah. Ada tempat khusus, mihrab. Ada tempat khusus. Lalu ibu Sidin datang memanggil si anak. Si anak ini sembahyang sunat. Nah, apa namanya Abdurrahman. Si anak sembahyang wajah si anak tadi. Ini soleh, misalnya ahli ibadah dah. Batalkankah sholat gadakan? Sahur tinggal orang tua tidak. Dalam artinya dosa dia taruh sembahyang. Dipanggil lagi oleh orang tuanya Abdurrahman. Lanjut, enggak lanjut. Kan hatinya pakai jamuk nih. Padahal sembahyang sunat saja. Lalu ujian dalam hati si anak lanjut lagi. Akhirnya apa? Ibu Sidin memanggil puluhan kali. Kada bisa bukti. Tetap melaksanakan sholat sunat. Apa yang terjadi? Rupanya ibu Sidin jengkel sudah ada. Kecewa lah hati kenapa anak kita namanya Hoti. Ini Hoti sudah ada. Beberapa waktu kemudian ada rumah ahli ibadah tadi dapat
dihancurkan orang, dibakar orang. Karena banjir dibakar, aja kayaknya kaget kan rumahnya ini istilahnya orang apa? Bensin dibakar orang. Kaget akhirnya Pak, kenapa rumahku dibakar? Oh dia orang apa? Tuh ada perempuan hamil, dia menjenguk engkau yang menghamilinya. Ya kan? Kakinya luar biasa, ini Allah menyangkapi. Jadi kata si laki-laki ahli ibadah lain, lain. Tidak, perempuan itu katanya mengatakan bahwa yang menghamilinya adalah kamu berdua. Sampai suatu ketika sudahlah, ada habis-habisnya kayaknya aja ahli ibadah. Kalian kan tahu akuan ahli ibadah, tahu kayaknya sudah. Nanti kalau anaknya lahir, ya kita buktikan. Ayo, apa? Udah. Karena si perempuan yang hamil sudah 9 bulan mau balik. Pas lahir anak, ahli ibadah tadi bertanya kepada yang baru lahir. Nah, siapa ayahmu? Nah, itulah salah satu bayi yang bisa bicara. Dia menjawab, ayah saya adalah peminum minuman keras itu. Nah, ya. Akhirnya orang kampung kan diulangi sampai 3 kali. Siapa ayahmu? Nah, si anak yang baru lahir menjawab, ayah saya adalah laki-laki yang berjudi itu yang biasa minum minuman itu. Nah, kata ahli ibadah, betul kan lain aku kan? Akhirnya orang kampung minta maaf, salah, ya. Bolehkan naik, kita ampun sama dimaafkan naik. Bujur pun dalam hatinya bujur ini maafkan, rumah hancur dah, kayak apa? Tabaklah rupanya ahli ibadah tadi baru sadar mungkin itu teguran Allah kalau aku. Kenapa? Waktu mamaku memanggil aku beberapa waktu yang lalu, aku kadang menyurutin. Ya loh, sehingga Allah menimpakan fitnah lawan aku. Fitnahnya apa? Tempat aku beribadah dibakar orang. Hanya salahnya. Untungnya masih bisa membuktikan. Kalau kada, makanya bila dipanggil kita sauti, telepon ke bunyi, sauti angkat, jangan diangkat, jangan sampai muncul mai. Mamanya dulu kita duit benerai, nah itu bahaya ini. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Saya mohon maaf, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi Allahumma fa'na yang dan alimna ma yanfa'una wa warzuqna fahma al-akhir bil ilmi fi al-ashhab min ta'at wa rahmin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.